Halo, selamat siang teman-teman. Ini pagi menjelang siang ya, dan selamat liburan buat yang lagi liburan nih. Lumayan panjang ya liburnya. Mungkin ada yang cuti, ada yang berlibur. Jadi selamat menikmati liburan kamu. Nah, untuk temenin teman-teman yang lain yang mungkin lagi nggak ada kerjaan atau bahkan lagi kerja atau yang memang pengen ngobrol-ngobrol. Nah, saya mau buat satu screening atau tes tentang tingkat kecemasan. Ini sebentar aja karena memang live ini ada di sela-sela sesi konseling, dan biasanya kalau liburan itu cukup banyak sesi konseling. Hari ini saya udah ada 4 plus nanti kemungkinan ada satu lagi 5. Jadi ada waktu sekitar 30 menitan lah sebelum masuk lagi ke dalam sesi konseling berikutnya. Nah, saya mau tes teman-teman yang belum pernah screening atau belum pernah ke psikolog atau belum pernah tes secara online, karena tes ini juga disediakan secara online, tentang kecemasan. Nah, buat kamu yang mengalami kecemasan itu perasaan gelisah, nggak nyaman, dan sering terjadi, pertama. Yang kedua adalah overthinking. Atau yang ketiga, kamu yang sering mengalami tidur yang terganggu, insomnia, atau dalam beberapa kesempatan seringkali dilanda panik ya. Jadi ada serangan panik yang sangat mengganggu. Nah, teman-teman boleh join, boleh ikutan, atau boleh juga ajak temannya. Karena 30 menit ke depan kita akan tes, dan salah satu tools tesnya yang akan saya pakai hari ini, screeningnya namanya GAD7 atau General Anxiety Disorder 7, yaitu alat screening awal buat kamu yang kira-kira memiliki kecemasan atau gangguan kecemasan. Nah, sebelum mulai tes, saya mau absen seperti biasa. Jadi tulisin kota kamu, kemudian seberapa sering ikutan live Instagram Psikolog ID, plus kenapa atau apakah kamu pengen ikutan tes ini, screening test. Mau atau cuma menyaksikan atau cuma jadi silent watcher gitu ya, boleh juga. Jadi silakan tulis aja kota, kemudian sudah seberapa sering. Dudi Agus, saya mau ikutan. Oh boleh Mas Dudi, silakan. Lagi takut soalnya besok mau presentasi. Nih ya, pas banget nih, kita cek. Yuli jadi dari Ngawi, just B28 Jakarta, belum pernah ikutan live. Aku pengen banget tes ini. Boleh, silahkan. Ada dari Gresik, ada Putri dari Lawolo. Lawolo itu daerah mana ya? Mungkin boleh di-share, saya kurang update nih. Oke, oh tadi Mas Yudi lagi dari Jakarta udah follow tapi baru ikutan live. Live kita lumayan rutin ya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi seminggu kita bisa 3 kali live, dan biasanya ada Coolgram, kuliah Instagram. Itu kemarin kita bahas tentang overthinking juga, cara ngatasinnya gimana. Kemudian ada juga live terapi. Kita biasa ada terapi mindfulness, terapi hipnoterapi, tapping. Kemarin kita sempat ada itu live. Dan ada juga sesi Q&A. Plus biasanya ngobrol-ngobrol kayak gini. Nah, ini sesi yang ngobrol-ngobrol sih ya. Sesi yang santai banget karena cuma 30 menit juga. Dan saya mau tes biar ada faedahnya lah buat teman-teman yang ikutan live kali ini. Wonosobo, Silvi, pengen ngetes kecemasan karena aku kena cacat 2 kali, cemas banget. Oke, Bengkulu, Cianjur, Semarang baru pertama kali mau ikut karena lagi banyak ketakutan. Hai Kak dari Serang, mau ikut tes pertama kali. Boleh, silahkan. Ini tesnya simpel ya, jadi teman-teman cuma butuh kertas sama pulpen aja. Jadi kamu cuma nulis scoringnya aja, nulis hasilnya aja. Jadi silahkan persiapkan kertas dan juga alat tulis ya. Boleh juga sih di handphone, kalau ada handphone kedua ya boleh juga tulis di handphone. Boleh tulis di kertas, alat tulis, boleh tulis di tangan kalau yang nggak ribet, boleh juga, bebas ya. Intinya sih nulisin hasilnya aja buat teman-teman yang pengen ikutan tes sederhana ini, simple banget. Ini screeningnya biasanya dilakukan di misalnya puskesmas, rumah sakit, psikolog juga kalau misalnya screening awal ya. Ini menggunakan GAD7, baru kemudian diobservasi dan dites berdasarkan kalau kita punya DSM. Jadi panduan diagnosis kesehatan mental itu untuk ngecek apakah kecemasan yang kamu alami ini sudah berlebihan atau enggak gitu. Nah, kalau udah dipersiapkan toolsnya, alat tulis atau tadi handphone kedua kalau ada, atau misalnya mau nulis di mana nih, bebas buat teman-teman. Silakan tulis di komentar sudah siap, yuk ikutan atau apapun lah, komen aja atau kasih emote aja lah di komentar, biar kalau saya live tuh nggak kesannya sendirian, walaupun ngomong sendiri sebenarnya, tapi biar ada yang nemenin aja. Silakan, yuk. Dan sebentar lagi kita akan mulai, 2 menit lagi, ini 10.45 saya akan mulai. Tesnya mungkin sekitar 15 menit kurang lebih, dan nanti teman-teman boleh tanya juga sekitar 10 menit kalau ada pertanyaan yang mungkin pengen ditanyain. Silakan ya.
Ini nanti ada beberapa scoring ya, ada beberapa pertanyaan ya, dan ini harus disimak dengan baik. Jadi supaya nggak kelewatan, saya akan mengurangi beberapa instruksi dengan pelan-pelan. Jadi katanya saya kan kalau ngomong tuh cepet banget. Kalau misalnya beberapa hal atau beberapa orang yang kira-kira kurang jelas, nanti bisa ditanya di komentar aja. Ini jawabannya harus sejujurnya. Kalau masih bisa nahan, ikutin aja atau feeling gitu. Jawabannya ya sejujurnya. Kalau kamu mau hasilnya menggambarkan tentang diri kamu, ya nggak usah ditutupin, ngapain gitu, buat apa ya. Oke, jadi ini tes yang klasik lah bisa dibilang. GAD7 ini tes yang banyak dipakai di aplikasi online, di screening rumah sakit, di screening psikolog dan psikiater untuk awal. Saya disclaimer dulu ya, ini bukan berarti self diagnose, bukan berarti pasti kamu punya gangguan, tapi ada potensi teman-teman harus memeriksakan diri, atau potensi teman-teman harus lebih ngecek tentang kondisi kamu. Itu aja. Jadi bukan berarti tes ini adalah sesuatu hal yang berdiri sendiri dan setelah tes, oh saya berarti begini, saya berarti begitu. Enggak. Ini hanya screening awal saja. Makanya boleh dipublikasikan, boleh dibicarakan, boleh dilakukan secara live, karena memang bukan diagnosis. Jadi bukan berarti kamu yang ikutan di tes ini kamu pasti punya panic attack, pasti punya anxiety disorder dan bla bla segala macam. Intinya sih warning aja buat teman-teman. Oke, kita mulai. Tesnya ada 7 pertanyaan sesuai dengan namanya, GAD7 atau General Anxiety Disorder 7, dan tes ini akan membantu melihat apakah teman-teman merasakan hal-hal seperti yang akan saya berikan berikut. Nah, yang pertama ada 4 scoring. Ingat ya, sama sekali tidak atau tidak itu 0. Dan ini di screeningnya selama kurang lebih rentan 2 minggu terakhir. Jadi 0 untuk tidak, jadi kamu nggak mengalami selama 2 minggu terakhir. Yang kedua ada beberapa hari kamu mengalami, itu plusnya 1 atau poinnya 1. Kemudian lebih dari hampir seminggu, jadi bisa dibilang hampir seminggu belakangan, hampir 3 hari atau 4 hari kamu merasakan, itu plusnya 2 ya. Jadi bisa seminggu lebih ya bolehlah. Atau yang terakhir adalah 2 minggu terakhir ini setiap hari kamu mengalami hal yang saya sampaikan, itu plusnya 3. Ulang ya, scoringnya ya. Scoringnya dicatat, teman-teman silahkan dicatat atau diingat juga boleh. Tidak mengalami selama 2 minggu terakhir itu 0. Ingat ya, tidak mengalami selama 2 minggu terakhir itu 0. Kemudian beberapa hari mengalami, jadi mungkin lompat-lompat 2 hari 3 hari mengalami, itu 1 poinnya. Kemudian 1 minggu mengalami, kurang lebih kalau dihitung-hitung saya udah semingguan nih begini, itu plusnya 2. Dan yang terakhir adalah selama 2 minggu ini hampir setiap hari kamu mengalami hal-hal yang saya sebutkan, plusnya 3 ya. Jadi gampang, 0, 1, 2, 3 itu untuk poin-poinnya. Dan teman-teman saya harapkan siap untuk tesnya. Oke, siap ya, gampang ya. Nanti saya juga sambil bacain poin-poinnya kalau misalnya ada yang lupa. Oke, pertanyaan pertama, kamu merasakan gugup, cemas, ataupun perasaan gelisah yang seringkali tanpa penjelasan atau muncul aja begitu saja. Nah, silakan. Apakah tidak mengalami 0, atau beberapa hari ini mengalami hal itu? Tulis 1. Atau misalnya seminggu belakangan ini kamu mengalami itu 2, atau gugup, cemas, dan gelisah ini udah 2 minggu terakhir kamu mengalami. Berarti kamu dapat poin 3. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 1. Silakan ditulis atau di komentar aja. Kamu masuknya ke angka 1, 2, 3, atau 0. Ya, silakan. Saya tunggu ya sambil ke pertanyaan kedua. Oh, 3. Banyak yang 3 nih. Berarti udah seminggu terakhir mengalami hal tersebut. Ada yang 2, berarti beberapa hari. 3, oke, seminggu terakhir. Nggak apa-apa teman-teman. Ditulis di komen plus ditulis di kertas juga boleh, supaya teman-teman yang lain tahu. 0, berarti tidak merasakan kegelisahan, gugup, atau cemas dalam 2 minggu terakhir ini. Jadi enjoy aja ya, nggak apa-apa, itu bagus berarti. Ada yang 4 nggak nih? Ada yang 0, ada yang 3, ada yang 2, tapi 4 belum. Nggak apa-apa, ya, nggak harus, nggak wajib. Itu oke, teman-teman, itu pertanyaan pertama, siap ya. Dan sekarang kita ke pertanyaan kedua. Jadi kalau untuk yang pertanyaan kedua ini, ada ketidakmampuan untuk kamu mengendalikan pikiran kamu sendiri. Jadi dalam hal ini pikiran dan perasaan kamu berupa kekhawatiran, berupa overthinking, itu kayak tidak bisa berhenti ya. Apakah kamu mengalami hal seperti itu? Jadi ketidakmampuan untuk menghentikan kekhawatiran ya, intinya gitu. Ketidakmampuan untuk menghentikan perasaan gelisah, ketidakmampuan untuk menghentikan perasaan yang gak enak dari dalam diri. Kalau misalnya tidak mengalami dalam 2 minggu terakhir ini, tulis 0.
Kalau misalnya beberapa hari ini kamu kayak nggak bisa ngendaliin kegelisahan kamu, tulis 1. Kalau udah 2 minggu kamu gelisah dan nggak bisa ngendaliin, tulisnya 2. Dan kalau misalnya kamu hampir setiap hari mengalami ini selama 2 minggu terakhir, kamu boleh tulis 3. Ya tadi berarti maksimal poin 3 ya, bukan 4 ya teman-teman. Silakan 0, 1, 2, 3. Kalau misalnya 0, selama 2 minggu terakhir tidak mengalami hal tersebut yang tadi saya bicarakan. Kalau misalnya 1, beberapa hari ini mengalami. Kalau misalnya 2, berarti lebih atau seminggu lah kurang lebih mengalami. Dan kalau 3, berarti 2 minggu terakhir ini kamu merasa bahwa kamu nggak bisa mengendalikan kekhawatiran atau perasaan yang nggak enak dari dalam diri. Ini banyak yang 3 ya, banyak yang 3 ya teman-teman. Oke, lanjut. Nanti kita scoring ya, dijumlahin. Pertanyaan ketiga, terlalu khawatir terhadap beberapa hal. Jadi kamu apa aja khawatir, mau keluar rumah khawatir, mau ngapain khawatir, ada ketakutan yang besar, ada kerasan gelisah juga, cemasnya besar terhadap banyak hal dalam hidup kamu. Jadi bisa dibilang dalam beberapa waktu terakhir ini hidup kamu diliputi dengan kegelisahan atau kekhawatiran yang besar. Apakah mengalami ini dalam 2 minggu terakhir? Kalau tidak, no. Kalau misalnya beberapa hari mengalami 1, kalau misalnya lebih atau sama dengan seminggu mengalami 2, kalau misalnya udah 2 minggu nih ngerasain hal tersebut, tulisnya 3. Oke, silakan. Itu pertanyaan ketiga. Teman-teman boleh tulis. Ini ada yang 3, ada yang 2, ada yang 3. Oh, macam-macam ya. Di ini ya, di apa? Bukunya atau di tangan gitu ya. Tadi saya bilang di tangan juga boleh ditulis aja. Biar kita bisa jumlahin nanti. Oke. Pertanyaan keempat, teman-teman siap ya? Oh, ini udah masuk ke pertanyaan keempat, udah setengah jalan, tenang, bentar lagi selesai. Kamu kesulitan untuk tidak memikirkan sesuatu, atau kesulitan untuk bersantai, kesulitan untuk relax, kayak harus ada gitu yang dipikirin, harus ada yang digelisahkan. Jadi dalam beberapa waktu kayak nggak bisa tenang hidupnya. Apakah kamu mengalami hal seperti itu? Kalau misalnya kamu nggak kesulitan, saya bisa-bisa aja kok tenang. Berarti tulis aja 0. Kalau 2 minggu terakhir ini kamu tenang-tenang aja. Atau misalnya beberapa hari terakhir ini kamu kok kayak nggak bisa menenangkan diri, kesulitan bersantai, kesulitan relax. Nah itu bisa tulis 1. Kalau misalnya udah seminggu belakangan ini kayaknya tegang banget, tegang. Tadi nggak bisa santai, nggak bisa relax, kamu bisa tulis 2. Dan kalau misalnya ini sudah terjadi 2 minggu terakhir, teman-teman boleh tulis 3 di poin kamu. Ini kalau ada yang nulis 4 tadi ya, maksimal poinnya 3. Kalau 4 berarti ini udah maksimal banget, udah lebih dari poin yang tadi saya berikan. Lanjut. Sudah siap? Atau masih mau jawab? Dipersilahkan kalau masih jawab. Ini kalau saya kecepatan dikasih tahu ya, karena memang saya ngomongnya agak cepat sih. Dan semoga teman-teman masih nangkep apa yang saya bicarakan. Oke, yang kelima, kamu mudah ini nyambung ya sama yang lain ya. Jadi nggak bisa berdiam diri, nyambung sama poin sebelumnya, dalam satu tempat, misalnya duduk tenang karena terlalu gelisah. Ibaratnya gini, teman-teman pernah nggak sih ngalamin kayak goyang-goyang gitu? Atau misalnya goyang-goyang kakinya, atau misalnya kamu gigit jari, atau misalnya kamu atok-atok meja. Nah itu salah satunya. Jadi beberapa contoh diantara pernyataan kelima, yaitu kamu itu nggak bisa berdiam diri dalam satu tempat karena kamu gelisah akan sesuatu atau cemas akan sesuatu. Jadi kayak mikir gitu ya, atau nggak bisa diam diri untuk nggak bisa lihat handphone, nggak bisa diam diri untuk nggak goyang-goyang kaki, nggak goyang-goyang tangan, nggak gigit kuku tadi. Kalau misalnya kamu merasakan itu atau bahkan tidak, silahkan ditulis skornya. Sama sekali tidak dalam 2 minggu terakhir ini, 0. Beberapa hari selama 2 minggu terakhir ini merasakan itu 1. Ngelopek kuku termasuk. Mainin kuku, gigit kuku, atau misalnya kamu garuk-garuk tapi emang nggak bisa diam aja gitu ya, itu termasuk karena kita nggak bisa berdiam diri dalam satu waktu dan bawaannya tuh gelisah. Kalau misalnya lebih dari seminggu merasakan hal ini, kamu tulis 2. Dan kalau misalnya selama 2 minggu ada kebiasaan seperti itu, nggak bisa berdiam diri kayak sulit, kamu tulis 3. Silakan teman-teman ditulis dulu di scoringnya. Ini saya banyak minum hari ini ya, supaya enak ngomongnya. Dan hari ini play mineral lagi. Saya nggak tahu sponsor kali ya. Main handphone termasuk, termasuk juga karena nggak bisa duduk diam tanpa tidak melakukan apapun. Jadi nggak bisa enjoy momen aja, gitu ya. Nggak bisa diam, terus observasi atau cuma sekedar bernafas gitu ya, kayak gelisah aja seperti itu. Oke,
Lanjut, yang keenam, 2 pertanyaan lagi dan kita akan scoring, akan ada hasilnya. Yang keenam adalah kamu jadi lebih sensitif, mudah tersinggung atau bahkan mudah terganggu dengan stimulus yang dari luar. Misalnya kata-kata orang itu buat kamu mudah tersinggung, orang bersin aja atau bahkan orang batuk gitu kayak nggak nyaman gitu ya, mudah terganggu. Itu termasuk hal dimana teman-teman apakah mengalaminya itu selama tadi ya 2 minggu terakhir, 1 minggu terakhir, beberapa hari atau tidak mengalami juga baik. Kalau tidak mengalami 0, jangan lupa. Kalau beberapa hari terakhir mengalaminya 1, kalau misalnya seminggu ini mengalaminya 2, kalau misalnya kamu mengalaminya 2 minggu atau bahkan lebih, tulisnya 3. Jadi kamu lebih sensitif, lebih gampang terganggu, lebih senggol bacok gitu ya, lebih emosional kadang-kadang, atau bahkan sedih tiba-tiba, nangis tiba-tiba, atau gelisah tiba-tiba. Nah itu termasuk dalam kategori mudah terganggu dan juga mudah tersinggung gitu. Ya. Oke, silakan teman-teman ditulis dan kita akan masuk ke pertanyaan terakhir dan akan ada scoringnya. Jadi siap-siap untuk scoringnya. Oke, yang ketujuh atau terakhir adalah kamu berpikir akan sesuatu hal yang terburuk yang akan terjadi dan menimpa diri kamu. Jadi kamu mikirin tentang asumsi buruk, pikiran negatif yang sepertinya tuh ada dan akan datang tentang kejadian, tentang seseorang, tentang mungkin pengalaman. Contohnya misalnya, aduh kalau saya keluar dari rumah nanti rumah saya kebakaran gitu ya. Kalau saya keluar dari rumah nanti saya ketabrak. Kalau misalnya dia ninggalin saya, dia nanti meninggal. Oh, pokoknya seperti itu. Jadi berpikir tentang sesuatu hal yang buruk, asumsi buruk, dan itu bisa karena perasaan, karena pikiran negatif akan sesuatu dan itu muncul dalam diri kamu. Nah, pertanyaannya itu munculnya gimana? Kalau poinnya 0, itu berarti tidak muncul dalam 2 minggu terakhir. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya beberapa hari ini kamu berpikir tentang itu dan masih wajar, itu 1 ditulisnya. Kalau misalnya seminggu belakangan ini kayak gelisah dengan pemikiran buruk atau negative thinking tadi, tulis 2. Dan kalau misalnya teman-teman selama 2 minggu terakhir ini mengalami hal tersebut, ya teman-teman masuk ke dalam kategori poinnya itu 3. Silakan ditulis ya. Oke, boleh ditulis hasilnya, totalnya. Jadi dijumlahin dari 1 sampai 7 dan kamu tulis totalnya di komentar juga. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah ngelakuin tes screening ini di psikolog atau melalui aplikasi online juga. Ada beberapa yang screening dasarnya pakai GAD7 dan nggak apa-apa ya kita tes lagi karena tes ini biasanya rentan waktunya beda, hasilnya juga beda. Nah, tulis hasil kamu di komentar sambil saya tunggu sekitar 1-2 menit. Ini ada yang 15, wow. Ada yang 2, ada yang 3. Ini total dari 7 ya. 7 berarti totalnya 3. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kayak minimal gitu ya. 20. Wow, benar 20. Hasilnya 14. Oke. 10, 3. Oke, berarti ada yang 3. Apa-apa. Lagi 12, 19, 17. Oke, 14. Oh, macam-macam ya. Oke, tadi yang saya notice yang paling rendah tuh 3. Yang paling tinggi tadi kalau nggak salah ada 20 ya. Ada 19. Oh, 20 ada 3. Nah ini ya, yang 2, oh ada nih GB 2 ini beneran 2. Ya nggak apa-apa sih. Ya memang hasilnya 2. 21. Wah, lebih tinggi lagi. Dan teman-teman yang lain juga boleh cek tentang potensi kecemasan yang kamu punya. Nah, siap untuk jawabannya? Siap untuk dapetin hasilnya? Boleh mungkin tulis siap atau saya pengen banget sih dapetin hasilnya gitu. Walaupun hasilnya sebenarnya simpel sih, jadi nggak yang gimana-gimana kok teman-teman. Boleh, biar saya ada temannya, biar saya tahu antusiasme teman-teman untuk ikutan screening di pagi menjelang siang ini. Silahkan ditulisin aja apakah kamu memang pengen dapat hasilnya. Ya, gitu. Ready katanya. Ada Iris siap dari Jai, ada Nisa siap. Oke, Zu 1 lift siap. Oke teman-teman, sekarang saya bacain 4 pemetaan hasil dari tes GAD7 yang tadi kamu ikuti. Ini lumayan ya, ikut tes tadi 80-an orang yang online sih, tapi nggak tahu yang ikut berapa. Tapi ini lumayan angka yang besar untuk siang-siang hari sih. Biasanya kalau live di siang itu nggak terlalu banyak soalnya. Nah, kita akan scoring. Jadi ada 4 kategori skor yang kamu alami. Yang pertama adalah kecemasan minimal. Nah, kecemasan minimal adalah kondisi di mana teman-teman itu bahkan bisa dibilang tidak terlalu terganggu dengan perasaan cemas kamu. Jadi emosi kamu
cenderung bisa dikendalikan, atau bahkan tidak terlalu khawatir akan hal-hal lain yang di luar kendali atau bahkan tentang diri kamu sendiri. Nah itu kalau kamu dapat 0 sampai 4 di poin yang tadi, itu berarti kamu masuk dalam kategori yang kecemasannya tuh minimal. Dan itu cukup nggak banyak orang, tapi kamu sudah antara bisa mengelola kecemasan atau memang udah nggak mikirin, udah sifatnya bodo amat gitu ya, nggak apa-apa juga. 0 sampai 4 kecemasan minimal, itu yang pertama. Yang kedua, scoring kedua atau kategori kedua, ada yang namanya kecemasan ringan kategorinya, atau kecemasan yang masih umum dialami sama banyak orang, dan itu masih dalam kategori wajar. Jadi tidak yang gimana-gimana membutuhkan pertolongan, atau karena kecemasan itu bagian ya dari emosi kita, dan itu sangat wajar untuk kita miliki. Itu kalau poinnya 5 sampai 9. Jadi buat teman-teman yang ikut tes tadi dan poin kamu 5 sampai 9, kamu masuk ke dalam kategori kecemasan yang ringan. Jadi kamu cemas tapi itu wajar, kamu gelisah akan sesuatu dan itu normal. Ya, jadi nggak gimana-gimana kok teman-teman, itu bagian dari emosi kita, bagian dari kita yang manusiawi banget. 5 sampai 9 kecemasan ringan. Lanjut, ada yang kecemasannya sedang, dan ini adalah tipikal orang yang mungkin biasanya mengalami satu kejadian tertentu dan bikin kecemasannya bertambah. Dan itu masuk ke dalam kategori 10 sampai 14. Jadi buat teman-teman yang tadi hasilnya 10 sampai 14, nah itu berarti kamu masuk ke dalam kecemasan yang sedang. Jadi boleh belajar untuk cara ngelola kecemasan dengan baik. Sesimpel, sesederhana teman-teman olahraga, atau nulis tentang kecemasan kamu, atau ngobrol dengan orang yang kayaknya cocok buat kamu, bicarain tentang apa yang kamu cemaskan, dan itu bagus sih, penting untuk ngeluarin emosi kamu untuk momen katarsis lah istilahnya kalau dalam psikologi. Jadi silahkan kalau yang skornya 10 sampai 14 untuk ngobrol, olahraga, atau nulis ya. Nah, berikutnya, nah ini yang puncaknya ya, teman-teman. Kalau kamu ada di atas 15, dan tadi saya lihat lumayan banyak, teman-teman. Itu masuknya bahwa kamu sedang cemas dan kategorinya cukup berat. Dan saran saya adalah coba untuk konsultasi ke profesional. Karena khawatirnya kecemasan ini adalah dampak dari hal lain. Contohnya misalnya kejadian traumatik yang terjadi, atau misalnya ketakutan terhadap hal tertentu. Dan untuk beberapa orang yang mengalami kecemasan berat, ini akan sangat mengganggu aktivitas kamu, keseharian, pekerjaan, kemudian mengganggu hubungan kamu, mengganggu ya banyak hal. Jadi gak efektif aja. Dan kalau misalnya masuk ke dalam yang tadi ya di atas 15, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk bisa dibilang konsultasi ke psikolog, atau misalnya ke psikiater juga boleh. Tapi teman-teman kumpulin dulu waktunya. Dan bisa juga layanan online. Kita juga ada ya layanan online di Psikolog ID. Kalau kamu berminat, kita ada psikolog klinis, terapis keluarga. Saya juga beberapa kali klien saya itu banyak yang mengalami gangguan kecemasan. Tapi hari ini saya full, tapi masih ada Kanisha, kalau nggak salah masih ada 2 sesi. Dan Kak Chris Brown. Kalau teman-teman butuh untuk cerita, butuh untuk screening lebih jauh, bisa langsung mampir ke link di bio. Nah, selain itu ada kabar baiknya, karena sejalan dengan apa yang tadi kita udah tes, saya juga akan ngasih info terkait dengan gimana caranya pulih dari kecemasan melalui salah satu program dari Psikolog ID, namanya Anxiety Therapy Program. Dan program ini berlangsung selama 7 hari, dan ini udah batch ke-7. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, karena udah 300 peserta yang ikut di batch sebelumnya. Dan ini buka lagi. Dan pendaftarannya cuma seminggu. Nah, kalau kamu pengen ikutan, pengen join, boleh komentar, saya pengen join, saya pengen mengatasi kecemasan saya, atau saya pengen sembuh, saya pengen pulih dari cemas. Khususnya buat teman-teman yang tadi poinnya 15 ke atas. Boleh juga sih yang 14 ikut untuk ngelola. Tapi saya butuh kira-kira teman-teman pengen tahu nih, apakah kamu pengen ngatasin kecemasan kamu, pengen belajar untuk terapi pemulihan cemas. Dan beberapa kasus yang bisa ditangani dari terapi ini adalah, pertama adalah gangguan kecemasan umum yang bawaannya tuh gelisah dalam berbagai situasi. Yang kedua adalah gangguan panik. Jadi kamu mungkin mengalami panic attack. Dan yang ketiga adalah gangguan social anxiety. Misalnya teman-teman takut tempat ramai, takut public speaking, takut bicara sama orang baru. Nah, itu cocok banget. Atau yang terakhir adalah gangguan kecemasan yang kategorinya adalah OCD, ataupun kamu yang mengalami fobia atau gangguan kecemasan akibat ketakutan yang besar. Oh, ini udah banyak ya yang komen, pengen ikutan Kak Jai. Tri mau Kak ikutan. Oke. Sebentar. Oh, ketutup ya, banyak ya. Oke, buat teman-teman yang pengen ikutan, saya akan share caranya. Caranya tuh gampang banget. Kamu tinggal join di dalam program yang namanya
7 hari anxiety therapy untuk ngatasin kecemasan, panic attack, overthinking, dan juga insomnia. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang sudah, ya bayangin aja ya, udah berminggu-minggu cemas atau bahkan berbulan-bulan, ada yang bahkan bertahun-tahun dan nggak tahu caranya gimana untuk ngatasinnya. Silahkan langsung aja cek link di bio. Jadi setelah live ini berakhir, teman-teman bisa cek di link di bio Instagram Psikolog ID, atau mampir ke link ini, bit.ly/program bebas cemas. Dan program ini memang dihadirkan buat kamu ya teman-teman. Jadi buat terapi 7 hari, terapi 7 hari bebas cemas. Jadi program ini memang diciptakan buat teman-teman karena ini berangkat dari pengalaman saya. Wah, ini typo saya. Sebentar ya. bit.ly, mohon bersabar, /program bebas cemas. Oke. Join terapinya di sini. Oke, jadi kalau teman-teman yang tadi saya bilang mengalami beberapa hal seperti yang saya uraikan dan poin kamu ada di atas 15, langsung gabung aja di bit.ly/program bebas cemas, atau bisa mampir ke link bio untuk join karena ini terbatas dan adanya setiap 2 bulan sekali programnya, dan sayang banget kalau dilewatin. Di batch sebelumnya aja udah ada 300 peserta yang daftar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya yang mungkin ditanyakan dan saya mau jawab. Ini Maifa mau ikutan, Mita mau ikutan, ada Ria mau ikutan. Saya tunggu ya di program bebas cemas. Klik aja link di bio. Kalau panik kadang tiba-tiba tremor. Betul, karena biasanya panik attack atau serangan panik juga akan membuat diri kita ngerasa diambil alih ya kesadarannya. Dan itu memang gak menyenangkan, gak enak. Jadi silakan aja kalau misalnya teman-teman yang punya psikosomatis, panic attack, atau ketakutan dan kecemasan berlebih untuk gabung di dalam program ini, program bebas cemas. Klik link di bio untuk info selanjutnya, untuk info selengkapnya. Nanti kamu akan dapat preview videonya gimana, kemudian dapat jadwal counseling lifetime via email, dan juga jadwal terapinya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di link bio, itu ada di bagian paling atas, dan tulisannya adalah program 7 hari bebas cemas, seperti itu ya. Saya jawabin pertanyaan dulu ya, ini masih ada mungkin 5 menitan. Sylvie, aku pernah ke psikolog walaupun aku cemas ringan. Soalnya aku pernah punya pengalaman cerita sama teman malah suka dibocorin. Ya, memang klien saya banyak yang cerita ke stranger, tapi yang profesional mereka memilihnya supaya lebih lega dan dapat solusi dari mungkin pertanyaan mereka, dan itu bagus sih apa yang kamu lakukan. Nia, panik besok mau presentasi takut. Kamu bisa mampir ke podcast Psikolog ID, itu gratis ya. Teman-teman bisa ikutan terapi online, bisa belajar tentang cara anchoring, cara untuk presentasi lebih percaya diri gimana. Jainisa, wah salah namanya panjang banget. Saya sebenarnya udah setahun ke psikiater, berhenti beberapa bulan ini karena capek minum obat. Nah, sebenarnya bisa jalan beriringan loh antara terapi dan juga farmakoterapi atau obat. Nah, itu kamu bisa ikuti, mungkin masih konsultasi ke psikiater plus ini. Jadi ini bukan meniadakan, bukan untuk bilang bahwa kamu nggak perlu obat, enggak. Dalam beberapa kondisi memang tetap diperlukan ya obat anti panik atau anti cemas, bahkan seringkali itu membantu dalam proses penyembuhannya, tapi tetap kamu butuh terapi secara mandiri. Jadi saya sarankan kalau teman-teman yang tadi poinnya tuh ada di atas 15, atau kamu yang kayaknya tuh udah mulai kesulitan nih mengatasi, apalagi sudah berlangsungnya lumayan lama, gabung aja di dalam anxiety therapy atau program terapi bebas cemas, dan ini 7 hari program. Jadi silakan klik link di bio karena teman-teman akan dapat ruang, akan dapat caranya, karena kita akan latihan berbagai cara yang efektif untuk ngatasin cemas dan panic attack kamu. Oke? Mungkin itu aja karena saya sebentar lagi ada sesi. Saya harus potong lagi sesi untuk tes kali ini, tapi saya harap apa yang udah dites itu bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa ambil hasilnya. Dan saya bilang lagi ya, ini bukan berarti self diagnose, tapi buat teman-teman yang butuh bantuan bisa ikutan program terapi bebas cemas ini, atau bisa klik link di bio untuk join counseling bersama dengan psikolog klinis. Sampai ketemu lagi di live Instagram berikutnya. Dadah.